Halo teman-teman, selamat pagi. Oke, di video saya kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman untuk cara memilih peralatan martabak. Jadi, saya akan sharing kepada teman-teman untuk memilih bagaimana caranya kita memilih dan peralatan apa saja yang kita perlukan untuk persiapan kita berjualan martabak. Oke teman-teman ya. Mungkin teman-teman mau mencatat juga boleh. Jadi peralatan yang kita perlukan, nomor satu, dari tempat usaha kita, gerobak. Gerobak ini teman-teman bisa beli second atau mengganti punyanya teman. Ya hitungannya beli second juga ya teman-teman ya. Kemudian pakai meja boleh? Boleh. Ya seperti Mas Hendy juga bilang, yang penting jangan lesehan aja teman-teman ya. Kemudian yang kedua, dari peralatan kompor. Yuk kita lihat yuk. Teman-teman, kompor ini bisa menggunakan seperti ini. Ini kompor tungku apa ya? Yang bukan keran teman-teman ya, yang biasa. Kemudian kompor mau menggunakan jos juga boleh, nanti tergantung sama skillnya teman-teman. Menggunakan kompor keran, 2 keran juga boleh. Kemudian wajannya, kalau saya pakai ukuran 60 atau diameter 60, bisa juga disebut wajan ukuran 60 cm. Belinya kalau kami di Sidoarjo atau Surabaya ke PGS, atau bisa beli online atau titip dengan saya juga bisa. Sutil ada 2 macam, sutil stainless sama sutil kayu. Kemudian timbangan digital, ini penting teman-teman ya, timbangan digital. Kemudian pisau seperti ini fungsinya untuk ngerajang daging martabak. Kemudian juga bisa untuk merajang bawang pre sama bawang bombay. Kemudian telenan, nampan. Nah ini juga bisa jadi alasnya bikin potong martabak sama bawang bombay. Kemudian ini nanti fungsinya untuk naruh adonan kulit martabak. Seperti itu teman-teman. Kalau ini baskom, kita pakai untuk ngedon kulit martabak. Kemudian telenan untuk potong terang bulan, ini juga telenan backup teman-teman ya. Jadi kalau semua rame, jadi ini bisa buat naruh martabak atau terang bulan. Kemudian gelas ukur, ini penting teman-teman ya. Ini 2000 liter atau 2 liter 2000 ml ya. Ini juga penting buat kita ngukur air untuk adonan. Kemudian teman-teman bisa menggunakan toples. Ini food grade teman-teman ya, yang terutama food grade ya yang kita pakai ya. Bisa untuk taruh kacang. Ini kosong teman-teman, sebagai contoh aja. Ini bekas mayones seperti itu. Jadi ini kacang sangrai, nanti teman-teman juga bisa lihat di konten atau di video saya selanjutnya untuk menyangrai kacang. Susu seperti itu. Oke teman-teman ya. Teman-teman, untuk terang bulan atau martabak manis kita menggunakan kompor 2 keran. Ini mereknya banyak, ada kompor mereknya Sunrise. Kemudian ada yang ilir putar begini teman-teman, yang kecil itu ya, ini juga bisa dipakai untuk mengatur api.
Kemudian loyang ini saya yang pakai yang premium, jadi tebal. Kemudian dia tingkat kemiringannya ini kurang lebih 45 derajat. Banyak teman-teman yang jual. Kemudian ini kapi ya, kapi ini juga untuk bantu angkat martabak manis atau terang bulannya. Teman-teman, kita ngerangkainya seperti ini ya. Jadi kompor 1, 2, dan 3. Jadi ini ring untuk ngikat supaya dia nggak ada kebocoran gasnya. Ini ringnya seperti ini. Kemudian disalurkan seperti ini. Ini pakai segitiga Y. Jadi masuk ke kompor nomor 2, sama dia menyambungkan ke sini. Kita pakai Y lagi di sini. Masuk ke selang kompor nomor 3, dan yang terakhir ini nanti larinya ke regulator, ke tabung gas. Seperti itu. Kita pakai yang high pressure teman-teman ya, regulatornya. Jadi kalau pakai high pressure ini kita bisa mengontrol apinya, besar kecilnya api. Seperti itu. Kemudian tutup. Jadi standar lah ya teman-teman ya. Kalau menggunakan loyang yang tipis bagaimana, atau yang biasa nggak tebel, bisa. Jadi menyesuaikan dengan kondisi teman-teman. Jadi budgetnya juga berpengaruh. Kalau teman-teman mau pakai yang tipis juga boleh. Jadi nggak harus tebel teman-teman ya. Kalau tebal ini kelebihannya dia panasnya awet. Jadi kita bisa hemat gas. Apinya kecil aja, dia tahan panasnya. Seperti itu. Kalau pertama kali pakai bagaimana? Jadi bisa dicuci terlebih dahulu menggunakan sunlight. Setelah dicuci bersih langsung dipanaskan. Setelah dipanaskan dipoles, digosok dengan tepung terigu. Juga bisa yang kedua digosok dengan kuning telur. Seperti itu teman-teman. Jadi dia nggak akan lengket. Seperti itu. Teman-teman kalau mau beli bisa di pasar PGS di Surabaya. Itu banyak toko peralatan yang menyediakan. Kalau untuk ukuran gerobak ini teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya. Ini saya ambil gambarnya seperti ini. Ini untuk menaruh kompornya aja, jadi supaya aman, nggak terkena air hujan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau milih peralatan martabak itu menyesuaikan saja dengan budgetnya teman-teman yang saat ini teman-teman miliki. Jadi nggak perlu beli yang terlalu mahal, disesuaikan aja teman-teman. Contoh seperti ini kan banyak yang jual, tinggal custom aja teman-teman maunya yang bagaimana. Kayak mau dipotong juga boleh, jadi ini agak lebih tajam juga boleh. Nanti bilang aja sama bengkelnya, atau setelah beli dipotong itu ya juga boleh. Kalau ini sudah custom teman-teman, saya beli di bengkel, beli di PGS, kemudian pulang itu saya bawa ke bengkel, minta tolong ditekuk sedikit sama ini dipotong supaya enak. Kalau terlalu kotak gitu, persegi gitu kok kurang nyaman gitu teman-teman. Jadi supaya nyamannya aja buat bekerjanya teman-teman. Kemudian peralatan seperti pisau, ini mahal teman-teman.
kurang lebih hampir 700.000 ini. Ini saya belinya di toko Tung di Surabaya, Toeng. Tulisannya Toeng, tokonya namanya Toeng. Nggak tahu Tung, kita sebutnya seperti itu. Tapi awet teman-teman, ini tebel. Ya, tebel ini. Kuat juga. Jadi peralatan martabak kurang lebihnya itu teman-teman. Nanti bisa menggunakan mixer yang kapasitas besar untuk bikin kulitnya. Untuk bikin martabak manis bisa pakai mixer kecil. Kalau teman-teman juga mau pakai rotan juga boleh mengaduknya. Menggunakan mixer bor itu ya juga boleh. Tergantung teman-teman mau memulainya bagaimana. Kalau seumpama rame ya otomatis menggunakan mixer yang besar. Kalau menggunakan mixer yang besar itu produksinya otomatis juga banyak. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar mengenai beli peralatan di mana. Mungkin nanti saya bisa bantu kasih GPS-nya di PGS itu, Google Map-nya. Beli di online juga banyak teman-teman. Kalau mau titip sama saya juga boleh. Bagi teman-teman yang ingin belajar martabak sama terang bulan di kelas saya online dan kelas offline. Jadi bisa teman-teman ya. Kalau online itu nanti saya bantu dengan cara video call bisa, atau nanti saya bagi materinya lewat video yang saya bikinkan. Kalau kelas offline teman-teman datang ke tempat kami, nanti kita bisa bertatap muka. Nanti saya akan ajari, kemudian saya akan bimbing sampai teman-teman juga bisa apa yang saya kerjakan. Jadi teman-teman juga mandiri nanti ke depannya. Informasi ada di kolom deskripsi teman-teman ya, nanti saya akan cantumkan, dan nomor WhatsApp saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga video saya bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi. Semoga juga bisa menjadi berkat informasinya. Terima kasih teman-teman. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, ada salah-salahnya. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati.